Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah puasa. Ibadah puasa. Yang mana puasa itu juga memiliki banyak sekali keutamaan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau kemudian menukil ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Sahihain yaitu Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu amali ibni adama lahu. Setiap amal-amal yang dilakukan oleh Ibnu Adam, anak manusia, ya, para manusia itu lahu buat mereka sendiri. Kalau kita melakukan amal perbuatan, itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kata Allah, kata Rasulnya, Al-hasanatu bi'asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan itu balasannya itu adalah 10 kali lipat yang semisal atau sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan dibalikan kembali baik di dunia maupun di akhirat. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyama, kecuali adalah amal ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah li untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi amal ibadah yang dirahasiakan balasannya ya oleh Allah SWT adalah amal ibadah puasa. Jadi sekarang kita di bulan Ramadan adalah melakukan ibadahnya utama adalah ibadah puasa. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah, kenapa puasa itu adalah khusus bagiku? Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa, mereka meninggalkan syahwatnya karena aku. Mereka meninggalkan makan dan minum karena aku. Sehingga puasa ini sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan kata Allah, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ya, tentu ini sangat yang dinantikan. Saat-saat dinantikan oleh orang puasa dan buka puasa. Ketika berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air, ya airnya air putih ataupun hanya sekedar sebiji kurma, itu sudah sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Berbeda dengan orang yang tidak puasa. Orang tidak puasa tidak akan merasakan kebahagiaan ya yang seperti dirasakan oleh orang-orang puasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi di awal dikatakan fa innahu li ya wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya langsung. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mempersiapkan door prize, ya, pahala atau balasan yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Ya, yaitu adalah pahala puasa atau balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Dan sungguh kata Allah, bahwa mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik, parfum yang sangat paling wangi, kesukaan Rasulullah SAW. Nah, jadi bau mulutnya orang yang berpuasa kan khas sekali. Dari lambung, karena lambungnya kosong, ya perut kosong, kemudian mengeluarkan gas, ya, membuat mulut kita menjadi bau seperti baunya orang puasa. Bukan bau karena bau mulut ya mulutnya nggak pernah gosok gigi ya. Tapi ini bau bau khas orang puasa itu kita bisa membedakan. Ya, jadi bau khasnya orang puasa itu lebih dicintai sama Allah SWT. Bahkan menurut Allah lebih wangi daripada baunya misik. Ya, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li. Semua amal-amal ibadah
Ya, amal-amalnya anak-anak Adam, anak-anak manusia itu baginya akan kembali kepadanya illa siam kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu hanya untukku, mereka ibadahnya wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya langsung. Ya, jadi kalau kita sholat kan mungkin ada nilai-nilai sehatnya, sedekah ada nilai yang akan kembali kepada kita orang yang sedekah. Ya, dan ada ya mungkin keinginan-keinginan lain. Tapi puasa itu nggak bisa, ya nggak bisa dinilai sama orang lain. Ya, karena puasa itu bisa jadi orang kelihatan lemes tapi nggak puasa. Bisa jadi orang yang kelihatan kuat tapi dia puasa. Ya, puasa itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sendirian pun orang yang berpuasa itu akan senantiasa meninggalkan larangan-larangan selama berpuasa. Nggak bakalan minum, nggak bakalan makan, nggak bakalan bermaksiat yang lainnya karena puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Imam Ahmad min hadzal wajhi. Imam Ahmad juga meriwayatkan. Jadi Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan lainnya. Wa lafdhu lafaz dari Imam Ahmad kullu amali ibni Adam lahu kafaratun. Setiap amal-amal ibadahnya anak-anak Adam, anak-anak manusia, baginya itu ada kafaratun, ada penebus dosa, menjadi penebus dosa. Kalau kita melakukan kemaksiatan kemudian melakukan kebaikan, ya lagi wa atbi'is sayyiati al hasanah, ya ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan kebaikan, tamhuha pasti perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan yang baru kita lakukan tadi, itu akan langsung terhapus 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 illa saum, kecuali puasa. Puasa apakah menghapus dosa? Iya, nanti kita tunggu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya akan mendapatkan balasan yang lebih daripada itu, lebih dari dihapus-hapuskannya dosa-dosa kita. Wasaumu li wa ana ajzi bihi, dan puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi, kalau kita melakukan dosa, misalkan maksud kecil, langsung istighfar atau sedekah, itu selesai. Melakukan dosa-dosa kecil lainnya, istighfar selesai. Ya, tapi ketika amal-amal ibadah kita sudah dibuat untuk menebus dosa-dosa kita nanti di akhirat, ya, apa yang tersisa? Yaitu satu, amal ibadah puasa. Allah menyimpan buat kita, menjadi tabungan. Oleh karena itulah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mari kita berpuasa dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini adalah amalan yang akan menjadi tabungan kita di akhirat. Yang mana ketika amal-amal kita sudah habis, kita belum bisa masuk ke dalam surga, maka amalan puasa inilah yang menjadi harapan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Tuhannya. Manusia mana yang bisa bertemu dengan Tuhannya? Itu adalah manusia yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surganya bukan sembarang surga, yaitu surga Firdaus, surga tertinggi bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya, hasuna ulaika rafiqah. Mereka teman-teman yang paling terbaik akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ini dulu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.